Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 cara mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Nah, siapa di sini yang suka overthinking? Atau gampang banget ngerasa down? Tenang, kalian gak sendirian. Aku juga dulu gitu kok. Tapi aku sadar, punya pikiran negatif terus-terusan itu gak sehat banget. Makanya, di video ini aku mau berbagi tips yang udah aku coba sendiri dan berhasil bikin hidup aku lebih positif. Yuk, simak sampai habis. Oke, langkah pertama yang paling penting adalah sadar diri. Ini adalah fondasi dari segala perubahan positif yang ingin kita capai dalam hidup. Kita harus bisa nangkep nih, kapan pikiran negatif itu muncul. Pikiran negatif bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa kita sadari. Misalnya pas lagi macet, langsung ngomel-ngomel sendiri. Situasi seperti ini seringkali memicu emosi negatif yang bisa merusak mood kita sepanjang hari. Atau pas lihat teman posting liburan di Instagram, langsung ngerasa iri dan minder. Media sosial seringkali menjadi pemicu utama perasaan tidak puas dan rendah diri. Nah, coba deh mulai sekarang, kita lebih peka sama pikiran sendiri. Latih diri kita untuk mengenali tanda-tanda awal dari pikiran negatif. Kalau udah mulai negative thinking, langsung stop. Jangan biarkan pikiran negatif berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Bilang ke diri sendiri, ini pikiran negatif nih. Stop. Dengan begitu, kita bisa menghentikan aliran pikiran negatif sebelum mereka mengambil alih. Kadang kita nggak sadar udah terjebak sama pikiran-pikiran negatif. Pikiran ini bisa datang secara otomatis dan tanpa kita sadari. Makanya penting banget buat lebih aware sama apa yang lagi kita pikirin. Kesadaran ini adalah kunci untuk mengendalikan pikiran kita. Coba deh, mulai sekarang, setiap kali merasa nggak enak hati, cemas, atau takut, tanyakan pada diri sendiri, kenapa ya aku ngerasa gini? Pertanyaan ini bisa membantu kita memahami sumber dari perasaan negatif tersebut. Biasanya jawabannya akan membawa kita pada akar dari pikiran negatif tersebut. Dengan mengetahui akar masalah, kita bisa mencari solusi yang tepat. Ingat, langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah menyadarinya terlebih dahulu. Tanpa kesadaran, kita tidak akan bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perubahan. Jadi, yuk kita belajar untuk lebih peka terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan bahagia, serta mengurangi stres yang tidak perlu. Ingat, pikiran positif bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Mereka bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain dan membuat kita lebih produktif. Salah satu cara untuk melatih pikiran positif adalah dengan menulis jurnal. Catat hal-hal baik yang terjadi setiap hari dan refleksikan perasaan positif yang muncul. Meditasi juga bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mengendalikan pikiran negatif. Dengan meditasi, kita bisa belajar untuk lebih fokus dan tenang. Setiap kali kita berhasil mengatasi pikiran negatif, beri diri kita penghargaan. Ini akan memperkuat kebiasaan positif dan membuat kita lebih termotivasi untuk terus berusaha. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Rasa syukur bisa membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi dan mengurangi dampak dari pikiran negatif. Kita juga bisa mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan teman atau keluarga bisa membantu kita merasa lebih ringan dan didukung. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah pertama. Sadar diri dan kenali pola pikir negatif kita. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Nah, setelah sadar sama pikiran negatif, sekarang saatnya kita lawan pakai afirmasi positif. Pikiran negatif bisa datang kapan saja dan dari mana saja, tapi kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan afirmasi positif. Gimana caranya? Gampang banget. Setiap pagi, coba deh ucapkan kalimat-kalimat positif ke diri sendiri. Misalnya, aku pasti bisa, atau aku kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Dengan mengucapkan afirmasi ini, kita mulai hari dengan energi positif. Aku cantik, aku pintar, dan aku berharga. Afirmasi ini membantu kita untuk melihat diri kita dengan cara yang lebih baik dan lebih positif. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik, tapi juga tentang kemampuan dan nilai diri kita. Atau hari ini akan jadi hari yang indah. Dengan memulai hari dengan pikiran positif, kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik dan lebih optimis. Ini seperti memberikan diri kita suntikan semangat setiap pagi. Awalnya mungkin kerasa aneh dan geli sendiri, tapi percayalah, ini ngaruh banget.
Seiring waktu, kita akan terbiasa dan mulai merasakan perubahan dalam cara kita berpikir dan merasakan. Afirmasi positif ini akan menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Dengan terus-menerus memberikan sugesti positif ke alam bawah sadar kita, lama-kelamaan kita akan percaya dengan hal-hal baik tentang diri sendiri. Ini seperti menanam benih positif yang akan tumbuh dan berkembang seiring waktu. Ingat, pikiran kita itu kayak komputer. Apa yang kita masukkan itu juga yang akan keluar. Kalau kita masukkan hal-hal positif, maka hasilnya juga akan positif. Sebaliknya, kalau kita masukkan hal-hal negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Jadi, yuk mulai sekarang kita isi pikiran kita dengan hal-hal positif. Setiap kali pikiran negatif muncul, lawan dengan afirmasi positif. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental kita. Bayangin deh, kalau kita selalu fokus sama kekurangan dan kegagalan, yang ada kita malah jadi down dan gak semangat ngejalanin hari. Pikiran negatif bisa membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak berharga. Tapi kalau kita fokus sama kelebihan dan keberhasilan, kita akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Dengan fokus pada hal-hal positif, kita jadi ramah dan bamus dan sejahtera. Hari ini dengan evaluasi positif, boleh pattern itu. Teman-teman, hidup ini penuh warna dan dinamika. Setiap hari kita menghadapi berbagai situasi yang bisa mempengaruhi perasaan kita. Hidup itu kayak roller coaster, pasti ada naik turunnya. Nah, sama kayak emosi, kadang kita ngerasa senang, penuh semangat dan optimis. Kadang juga kita merasa sedih, marah, atau kecewa. Itu wajar banget kok. Emosi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang penting, kita harus bisa mengelola emosi dengan baik. Mengelola emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya, tapi memahami dan mengarahkan emosi tersebut dengan bijak. Jangan sampai emosi negatif menguasai diri kita. Kalau lagi marah, coba tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri sejenak. Jangan langsung meledak-ledak atau bertindak tanpa berpikir panjang. Mengambil keputusan saat emosi lagi nggak stabil bisa berakibat buruk. Ingat, emosi yang nggak terkontrol bisa bikin kita menyesal di kemudian hari. Banyak orang yang menyesal karena keputusan yang diambil saat marah atau sedih. Coba deh, pikirkan kembali sebelum bertindak. Cari kegiatan yang bisa bikin kamu lebih rileks, misalnya olahraga, dengarkan musik, atau menonton film favorit. Aktivitas-aktivitas ini bisa membantu menenangkan pikiran dan mengalihkan perhatian dari emosi negatif. Intinya, jangan biarkan emosi negatif mengendalikan hidupmu. Kamu punya kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kamu merespons situasi. Kamu yang pegang kendali ya, Chloe Spiga boleh kita sampai simjing di lebih dari 9 provinces. Ingat, mesin jombak, after seeing the bird series. Teman-teman, lingkungan sekitar itu ngaruh banget loh sama pikiran dan perasaan kita. Kalau kita dikelilingi orang-orang negatif, kita juga jadi gampang ikutan negatif. Makanya, penting banget buat cari inspirasi positif dari mana saja. Misalnya, baca buku yang inspiratif, menonton film yang memotivasi, atau mendengarkan podcast dari orang-orang sukses. Selain itu, coba deh follow akun-akun media sosial yang isinya positif dan membangun. Ingat, apa yang kita lihat dan dengar setiap hari itu akan memengaruhi cara berpikir kita. Jadi, yuk, mulai sekarang, kita selektif dalam memilih tontonan, bacaan, dan teman. Pastikan mereka memberikan dampak positif buat hidup kita. Terakhir, coba deh kita lebih fokus sama hal-hal positif dalam hidup. Setiap hari sebelum tidur, coba tulis 3 hal baik yang terjadi hari ini. Misalnya, hari ini aku berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, aku dapat pujian dari atasan, atau aku makan siang bareng keluarga tercinta. Dengan begitu, kita jadi lebih mudah bersyukur atas apa yang kita miliki. Ingat, kebahagiaan itu sederhana kok. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu bikin bahagia, sampai lupa mensyukuri hal yang sebenarnya berharga. Mulai sekarang, yuk kita latih diri untuk lebih peka terhadap hal baik dalam hidup. Jangan lupa untuk selalu Nah, itu dia 5 cara mengubah pola pikir negatif menjadi positif ala aku. Ingat, mengubah pola pikir itu butuh proses dan waktu. Jadi jangan menyerah ya kalau belum langsung berhasil. Teruslah berlatih dan konsisten. Niscaya hidup kalian akan lebih bahagia dan positif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kenal Kehidupan untuk video menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.